Sekarang gua mau membahas tentang menghormati gitu, lalu menghargai lebih kepada toleransi gitu. Jadi begini, maksud gua adalah ketika kita punya beberapa tools dalam peradaban di bangsa ini. Jadi tools yang pertama yang mau gue bahas adalah tentang toleransi. Toleransi membiarkan semua melakukan urusan keimanannya, membiarkan gitu melakukan urusan keimanannya. Itu atas dasar peralatan peradaban yang dinamakan toleransi. Gue membiarkan lo untuk memeluk keimanan lo, menjalankan ritualnya dan sudut pandang segala esensi dari ketuhanan lo. Jadi bacotan ketuhanan lo apa gitu, itu lo gua biarkan lo mengamalkan itu, toleransi. Lalu kita punya tools yang lain dari peradaban di bangsa ini, yaitu adalah demokrasi. Demokrasi itu membiarkan semua mengutarakan pikirannya. Jadi ketika lu menyembah ketuhanan lu, melakukan ritual-ritualnya, segala macam nilai-nilainya, gue membiarkan lu melakukan itu. Lalu ada tools yang lain adalah demokrasi. Demokrasi adalah membiarkan semua mengutarakan pikirannya. Jadi itu termasuk gua, itu termasuk lu sebagai pelaku pegiat keimanan dan yang lainnya. Ini semua itu artinya ya all gitu, semuanya, semua makhluk. Jadi gue membiarkan lo melakukan keimanan lo, gue membiarkan lo mengimaninya. Dan demokrasi, lo membiarkan gue mengkritisi, menghina, mengejek segala macam hal-hal itu, selama itu tidak ada terjadi merugikan secara fisik atau yang bisa disebut melukai secara fisik, atau bisa juga disebut body contact gitu. Nggak ada sentuhan antara tubuh SDM satu dengan SDM yang lainnya gitu, verbal atau wacana atau tulisan atau pokoknya segala ekspresi selain body contact, selain bersentuhan tubuh secara pemaksaan. Itu adalah demokrasi. Jadi ada dua tools. Pertama tools toleransi gue membiarkan lo mengimani dan melakukan segala apapun itu karena jenis-jenis keimanan atau ketuhanan macam-macam. Gue membiarkan lo melakukan itu. Lalu ada tools yang kedua adalah demokrasi adalah kita semua, atau lo dan gue dan semuanya, membiarkan mengutarakan pikirannya. Pikiran itu udah apa aja, all in, semua di dalam pikiran, mengutarakan pikirannya. Gue mengkritisi, memang di pikiran gue pada saat itu adalah hal itu untuk mengkritisi, iya gue utarakan. Dan karena tools ini ada di peradaban ini, demokrasi, maka itu diperbolehkan mengutarakan pikirannya. Begitupun lu juga boleh mengutarakan pikiran lu, itu lu mau tentang defense atau mau tentang attack back gitu, mau lu pertahankan kewibawaan atau kekultusan keimanan tersebut, terserah lu itu. Atau lu mau attack back tentang opini gua, itu terserah lu, selama tidak ada body contact gitu. Itu dua tools pertama, toleransi dan demokrasi yang ada di peradaban, semestinya harusnya ada di peradaban manusia modern ini. Lalu ada lagi ini sebenarnya adalah sebuah nilai yang cukup tua ya, bahkan lebih tua daripada nilai ideologi impor. Ini ada, kalau bahasa netralnya itu tenggang rasa, lalu ada lagi bisa bahasa yang lain, bahasa kesukuan atau kedaerahan, adat istiadat itu ada tepau seliro atau tepa selira, bahasa Sundanya atau bahasa Jawanya, yang mana artinya adalah
berusaha mengerti perasaan yang lainnya, berusaha menghindari timbulnya iri hati seluas-luasnya. Jadi mengerti perasaan yang lainnya lebih kepada menghindari timbulnya iri hati seluas-luasnya. Jadi kalau lu nyari referensi tentang ini gue ketik sendiri. Jadi kalau lu cari di Google belum tentu ada. Jadi gue nggak mempermasalahkan soal perbedaan apa yang ada di Google dan apa yang ada di notepad gue ini, karena ini gue ketik sendiri. Ini hasil pemikiran gue sendiri. Entah yang mana yang benar, yang Google benar atau yang gue yang benar, I don't care. Lu suka lu pakai, nggak suka nggak usah lu tonton. Jadi tepas selera atau tenggang rasa ini berusaha menghindari timbulnya iri hati seluas-luasnya. Menghindari timbulnya iri hati seluas-luasnya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kira-kira ini akan timbul sebuah kecemburuan tidak ya di zona-zona yang lain atau di daerah-daerah pemikiran atau adat-adat yang lain, atau di daerah-daerah ekonomi yang lain gitu. Kalau ini akan menimbulkan itu, sebaiknya tidak gue lakukan. Pokoknya tepas lira adalah berusaha. Jadi berusaha untuk menghindari keirian, kecemburuan tersebut gitu. Contohnya kepemimpinan atau kepresidenan yang lebih besar ya. Jadi bukan kepemimpinan dari ranah keluarga, itu terlalu kecil untuk membahas hal itu. Gue mau membahasnya untuk lebih besar lagi adalah kepemimpinan dari sebuah kenegaraan, yaitu kepresidenan. Kepresidenan yang adil adalah selalu berusaha untuk memiliki kandungan tepas lira atau tenggang rasa yang tinggi gitu. Jadi ketika lo mempertontonkan lu ngempanin seseorang di istana negara aja, itu udah sangat miskin sekali esensi tepas liranya. Lu ngempanin seseorang atau sekelompok orang, entah itu dari kalangan orang dewasa atau anak kecil atau segala macamnya, itu intinya lu berusaha menunjukkan sebuah kepedulian atau kebaikan hati lu, akan tetapi ini adalah produk seperti ini seperti kosmetik teknologi, karena ini sudah dikonsumsi bukan hanya dari ujung barat ke ujung timur dan segalanya. Ini bisa dikonsumsi sedunia. Lu nggak ngebayangin ketika lu ngempanin seseorang atau lu memberikan bantuan seseorang, lalu itu menjadi konsumsi publik. Lu bayangin nggak ada orang yang di ujung gelap dalam pinggir di dalam hutan yang belantara atau di pinggir Nusantara ini, yang menyaksikan itu bagaimana dia menelan ludahnya sendiri. Dia seperti berada di tengah gurun, lalu dia melihat sebuah oase yang sangat menggiurkan gitu. Ketika dia nyalain TV jepret, dia cuma nelan ludah gitu doang. Dia cuma nelan ludah, ngelihat lu ngempanin beberapa atau sebuah kelompok tertentu. Bahkan itu posisinya ada di keistanaan kenegaraan, istana negara. Itu seorang pemimpin tertinggi. Coba lu bayangin itu. Bagaimana orang yang sana? Wah, enak sekali ya, diberi makan di sana, diberi bantuan. Sayang sekali kita yang jauh di sini. Kapan kita bisa merasakan seperti itu? Sepertinya itu tidak mungkin terjadi, kecuali hal-hal itu bisa pindah ke sini. Karena tidak mungkin juga itu bisa pindah ke sini dan segala macam itu berkecamuk di pikiran dia. Sayang sekali kita tidak bisa merasakan itu karena warnanya sama, pemimpin kita dan yang diempaninnya di situ warnanya sama saya lihat, sedangkan saya berbeda di ujung pula, dan banyak sekali pagar-pagar yang membedakan saya dan dia gitu. Itu yang gue tekankan. Jadi seorang pemimpin yang besar seharusnya memiliki esensi tepas lira yang tinggi. Itu jadi tepas lira bukan diartikan
ada kan toolsnya 3 tadi yang gue mau bahas, toleransi, demokrasi, tepat selera atau tenggang rasa. Jadi tools yang 3 ini bukan untuk ditempatkan di antara tengah-tengah tools yang pertama dan tools yang kedua, toleransi dan demokrasi. Kalau tools yang 3 ini tidak digunakan seperti sebagaimana mestinya, ini hanya akan mengecoh dan merusak tools yang pertama dan tools yang kedua. Sebenarnya tools yang pertama dan yang kedua itu, peralatan peradaban yang pertama dan yang kedua itu, seperti yang tadi gue bilang, toleransi atau menghargai, toleransi itu atau dengan kata lainnya menghargai dan demokrasi, itu udah bisa berjalan begitu harmonisnya ketika lu menggunakan tools yang ketiga tidak sebagaimana mestinya. Ini keharmonisan tools yang pertama dan kedua ini bisa runyam, coy. Jadi toleransi dan demokrasi itu begitu harmoninya loh, begitu indahnya loh. Jadi toleransi, gue membiarkan lu mau nyembah apa nggak peduli gue, lu mau nyembah asbak kayak terserah lu lah pokoknya. Tapi demokrasi juga membiarkan semua mengutarakan pikirannya. Terserah lu mau nyembah asbak nggak masalah, tapi gue juga suatu ketika gue akan mengutarakan apa yang ada di pikiran gue dengan peralatan demokrasi lah. Bocah ngapa ya nyembah asbak gitu. Tapi kalau gue pelajarin mendingan sih, karena si Dewa Asbak ini ternyata statementnya, ucapannya, ajarannya, pesan-pesannya kok ternyata lebih bagus daripada sesembahan yang lain gitu. Why not? Karena bentuk ketuhanan tuh macam-macam, coy. Gitu. Jadi kita jangan memuja casing aja gitu, memuja tampilan aja gitu. Tapi esensi di dalamnya tuh di yang terkandung di dalam ajaran dewa-dewa tersebut atau ketuhanan tersebut tuh ternyata shit, man. Ngapain? Luarnya begitu wah, ternyata dalamnya yah. Itu ngapain gitu. Nah, itu kan opini kan macam-macam kan, bebas orang. Nah, itu berlandaskan peralatan peradaban yang dinamakan demokrasi. Jadi toleransi dan demokrasi itu harmoninya indah sekali, men. Ritmenya tuh wah gila, pokoknya dahsyat lah pokoknya. Kalau nggak percaya cobain deh rasanya, mantap. Gitu ya, itu udah gue bahas. Jadi 3 peralatan peradaban tadi, ada toleransi, ada demokrasi, ada tenggang rasa atau tepat selera gitu. Itu udah gue ajarin tadi. Lalu yang lebih beratnya lagi nih, gue mau membahas tentang Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya kita punya alasan kuat untuk membunuh Tuhan, atau minimal sekedar mengikis lah, berawal dengan mengikis, mengurangi ediknya kita kepada ketuhanan itu sendiri. Peduli setan di atas meja, di atas kerangka konstitusi, di atas kerangka institusi, segala macam sisi konstitusi, institusi, prostitusi yang malah yang lebih enak. Peduli setan di atas itu peralatan yang resminya secara de facto berkata apa, tapi di lapangan faktanya kita butuh untuk mengurangi ediktif zat-zat Tuhan. Kenapa gue bisa berkata seperti itu? Karena dalam pemikiran gue yang udah cukup lumayan lama gue pikirin tuh, ternyata ini gue referensinya atas dasar sejarah ya, atau gue merujuk kepada sejarah. Sejarah itu artinya tidak ada kontradiktif atau tidak ada pertentangan pembuktian satu dan pembuktian lainnya. Meskipun ada pertentangan, misalnya sejarah, siapa yang meletakkan ini di sini gitu, lalu dipelajari, ini ada sidik jarinya ini kelihatannya 98% punya gua, lalu 97% ini ada kemiripan sama mungkin sama monyet atau sama sidik jari apa gitu kan. Nah, itu bisa terjadi dalam menelisik sebuah sejarah, tapi kan kita akan merujuk kepada yang the most probably, yang paling memungkinkan, yang paling condong untuk dijadikan sebuah rujukan. Nah, itulah sejarah gitu. Jadi gua tadi mau membahas tentang ketuhanan. Kenapa kita punya alasan kuat untuk mengurangi
zat-zat adiktif ketuhanan itu di lapangan. Peduli setan di atas meja peralatan konstitusinya seperti apa. Tapi faktanya di lapangan kita harus mengurangi, mengikis terus-menerus sampai meniadakan Tuhan itu sendiri gitu. Itu karena kenapa gue merujuk kepada sejarah, kepada sesuatu yang sudah terjadi, kepada sesuatu yang selama ini sudah ras manusia lalui. Secara faktanya, setiap kali Tuhan merepresentasikan dirinya, dia selalu menjadi mesin pembunuh. Secara otomatis, eksistensi Tuhan tersebut ketika dia sudah menjadi, sudah mengejawantah, itu secara otomatis dia akan membunuh yang lainnya. Gitu. Jadi contohnya gini, anggaplah ada gua-gua yang lain gitu. Ini di sebuah zaman yang mana sudah bisa mengkloning atau menggandakan DNA atau segala macam lah. Jadi ada gua-gua yang lain. Lalu orang dalam posisi gamang yang mana yang gua yang asli, yang mana yang gua yang asli. Dalam posisi gamang masih rada nggak masalah nih, masih baik-baik saja. Tapi dalam posisi begitu sure banget, begitu yakin sekali, ketika gue yang asli datang, jebret, gue datang, lah gue yang asli ya gue, yang lain palsu. Itu sudah membuat yang lain menjadi barang rongsok ketika gue yang asli ada gitu. Nah itu ketuhanan. Setiap kali dia merepresentasikan dirinya ketika udah manunggal atau apalah gitu, pokoknya bacotan Tuhan sudah menjadi nyata, dia secara otomatis sudah membunuh yang lainnya. Baru menjadi nyata saja, legitimasi yang lainnya tuh langsung berguguran. Apalagi dia melakukan aksinya. Kata-kata Tuhan yang selama ini sudah jadi konsumsi publik, itu ketika dilakukan, coba lu cari sendirilah. Ini tripod gua aja berdiri di atas bacotan Tuhan tuh, segitu tebalnya tuh. Tiap malam kerjaan gua tuh ngoprek ketuhanan doang. Setiap kali Tuhan merepresentasikan dirinya atau mengejawantahkan dirinya, dia akan dengan sendirinya membunuh yang lainnya. Oleh sebab itu gua katakan Tuhan sama dengan mesin pembunuh. Andai kata saja dia tidak membunuh yang lainnya, maka dia akan secara otomatis membunuh dirinya sendiri. Gitu. Itu menurut opini gua. Jadi Tuhan itu sebenarnya adalah mesin pembunuh. Ada dua sifat dari Tuhan yang gue bilang mesin pembunuh. Karena secara otomatis dia akan membunuh yang lainnya. Jika tidak dia lakukan ini, dia akan membunuh dirinya sendiri. Tuh, Tuhan ketika mengejawantah. Ya, itu menjadi alasan gua untuk sebenarnya kita seharusnya bahu-membahu untuk mengikis kecanduan ketuhanan. Begitu dulu. Mungkin ada bonus opini untuk sesi yang kali ini, yaitu adalah keagamaan itu sebenarnya juga melecehkan intelektualitas ras manusia modern ini. Seolah-olah itu menjadi tali kekang yang tanpa itu kita begitu seperti dihujani kekhawatiran bahwa kita akan seperti hewan yang tanpa ada yang ngatur, seperti layangan putus begitu. Seolah-olah serendah itu ras manusia modern ini, bahwa kita harus memiliki tali kekang. Begitu dulu. Sampai jumpa.